Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Hibson yang merupakan dosen dari Universitas Aisyah Palembang. Saya mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Kespro dan KB. Adapun capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, dan privasi. Lalu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Lalu menguasai konsep dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, serta pelayanan kontrasepsi. Menguasai konsep umum kesehatan masyarakat pada substansi promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Lalu, mampu melakukan edukasi dan konsultasi tentang fungsi, manfaat, komplikasi, efek samping, dan tata cara penggunaan kontrasepsi oral, suntik, kondom, dan metode kontrasepsi alamiah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan. Mampu melaksanakan promosi kesehatan reproduksi yang sudah dirancang institusi. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan reproduksi, mahasiswa mampu memahami konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan, mahasiswa mampu memahami KB menurut hukum Islam berdasarkan surat An-Nisa ayat 9 dan juga Luqman ayat 14. Lalu mahasiswa mampu memahami isu-isu kesehatan reproduksi perempuan, mahasiswa mampu memahami masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada perempuan yang berkaitan dengan sistem reproduksi dalam perspektif gender, mahasiswa mampu memahami konsep pelayanan keluarga berencana, dan mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami konsep, hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Adapun aspek penilaian terdiri dari ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 40%, tugas individu 10%, kehadiran dan sikap 10%, ujian praktik 30% dengan total penilaian 100%. Demikianlah pernyataan diri saya tentang rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pengajaran bersama mahasiswa di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Hari ini kita bertemu dengan materi kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Baik, sebelum kita masuk ke materi kesehatan reproduksi remaja, ada yang bisa bantu saya untuk mereview pertemuan kita sebelumnya? Materi apa? Silakan bisa direview terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Iya, Cendi. Silakan, Cendi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
Baik, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih Cendi sudah membantu mereview untuk pertemuan kita sebelumnya. Nah, untuk kesehatan reproduksi remaja, pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mampu menjelaskan kesehatan reproduksi remaja, yang kedua mampu menjelaskan klasifikasi remaja, dan yang ketiga mampu memahami masalah umum kesehatan yang tentunya terjadi pada reproduksi remaja. Nah, baik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu klasifikasi tentang remaja itu. Remaja itu terdiri dari remaja apa saja. Yang pertama, kita mengenal dengan remaja awal. Remaja awal itu dari usia 12 hingga 15 tahun. Itu namanya remaja awal. Di sini, di usia 12 hingga 15 tahun ini akan dikenal dengan namanya masa puber. Sudah pernah dengar ya, puber itu seperti apa? Lalu anak itu menjadi lebih ramah pada usia-usia seperti ini. Lalu yang kedua, kita masuk ke remaja pertengahan, di mana di remaja pertengahan ini usianya dari usia 15 tahun hingga 18 tahun. Di usia 15 hingga 18 tahun ini, remaja itu lebih bisa bekerja sama satu sama lain dengan remaja yang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita masuk ke remaja akhir, di mana remaja akhir ini usianya 18 hingga 21 tahun. Sebelum masuk ke dewasa awal, itu adalah remaja akhir, di mana di sini remaja akhir ini lebih sabar kepada orang lain dalam menghadapi orang lain. Di situ mereka frekuensinya lebih sabar dibandingkan remaja awal dan juga remaja pertengahan. Ya, ini sesuai dengan Undang-Undang RI ya, nomor 36 tahun 2009, bahwa kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat secara fisik, baik mental, sosial, utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit saja, atau kecacatan yang berkaitan dengan sistemnya bagaimana, fungsinya, dan proses reproduksi, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang sudah dijelaskan Cendi tadi. Lalu, next. Nah, ini juga sama ya. Dari WHO juga menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi itu keadaan fisik, mental, sosial yang lengkap dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan saja, kelemahan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Baik, mengapa remaja perlu mengetahui tentang kesehatan reproduksi? Karena kita mengenal kalau gender sudah kita bahas ya di gender di pertemuan sebelumnya. Gender itu ada seksnya ada laki-laki dan ada perempuan, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi pada saat remaja itu banyak sekali pertanyaan, banyak bintang-bintang di atas kepalanya. Banyak pertanyaan, pacaran itu bagaimana ya? Lalu misalnya Mr. P itu bagaimana sih? Atau PMS itu apa? Seperti itu kan. Lalu keputihan itu apa ya? Kalau bagian perempuan seperti itu kan. Lalu misalnya banyak sekali pertanyaan di situ. Dan mereka, remaja inilah masa-masa rawan atau masa-masa labil ketika mereka ingin mengetahui dan ingin mencoba-coba, ya kan? Jadi semua mau dicoba. Ini rasanya seperti apa? Pacaran itu bagaimana sih? Wah, sepertinya enak sekali ya kalau pacaran. Ada yang gandeng tangan gitu kan? Atau misalnya ada yang antar saya pulang gitu. Atau misalnya orang berhubungan seksual itu bagaimana ya? Apakah menarik atau tidak gitu kan? Apakah misalnya membuahkan suatu kenikmatan atau tidak, atau bagaimana? Nah itu ya, jadi banyak sekali yang mereka ingin tahu, banyak sekali keingintahuan mereka, sehingga mereka ingin mewujudkan keingintahuan mereka itu, seperti itu ya. Ya, next. Lalu ini juga pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan seks itu tidak ditujukan untuk mengajarkan tentang hubungan seks saja ya, tapi juga memberikan pengetahuan tentang upaya mereka yang perlu mereka tempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi mereka, ya kan? Karena yang paling penting itu adalah bagaimana caranya untuk tetap sehat, tetap utuh kesehatan reproduksi kita itu hingga usia kita, siklus hidup kita hingga lansia itu masih sehat, seperti itu. Lalu setiap remaja itu mempunyai hak untuk mendapatkan dan informasi tentang kesehatan reproduksi berupa pendidikan seks. Nah, yang ini terkadang masih tabu, ya kan? Di orang-orang awam, non medis seperti itu ya, itu tidak
menjadi bahasa yang tabu ketika mereka memberikan pendidikan tentang seksual. Padahal hal itu harus ditanamkan sedini mungkin dari balita, dari anak-anak ya, tidak menunggu hingga mereka menjadi calon pengantin terlebih dahulu baru ditanamkan bagaimana pendidikan seks. Semestinya di awal dari pendidikan seks itu dari balita sudah ditanamkan bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga mereka memiliki pagar pada saat mereka melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar, seperti itu. Ya, ini juga ya, pendidikan seks itu secara komprehensifnya adalah pendidikan yang dilakukan secara berencana tentang seksualitasnya, reproduksinya, aspeknya apa? Ada biologi di situ, ada psikologinya, psikologi ya dari dalam, sosial kultural, spiritual, sehingga memiliki sikap dan perilaku seksual yang sehat dan positif. Tandanya positif ya, jadi harus positif, bukan yang negatif. Kalau positif seperti apa? Pendidikan seksual artinya apa? Boleh berhubungan seksual ketika sudah bersuami istri. Artinya apa? Tidak melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, sehingga yang kita lakukan adalah ikatan suami istri, sehingga pendidikan seks dan seksual yang kita lakukan itu sehat, tidak yang negatif, tapi hal yang positif saja, seperti itu. Next. Ya, ini dia ya, kesehatan reproduksi bagi remaja. Kesehatan reproduksi bagi remaja itu bagaimana sih? Seperti itu ya. Jadi remaja itu seharusnya memiliki informasi yang benar mengenai fungsinya, fungsi reproduksinya bagaimana, alat reproduksinya, perannya, dan proses reproduksinya, ya kan? Ketika misalnya seorang wanita yang mengalami menstruasi, mereka mengetahui bagaimana sih proses reproduksi yang berjalan. Ketika misalnya mereka sudah mengalami menstruasi, sudah menarche ya di usia remaja, apakah remaja awal, akhir, atau pertengahan, mereka mengetahui bahwa setelah mereka mengalami menstruasi, artinya mereka sudah bisa dibuahi, sudah siap dibuahi. Nah, itulah mereka pentingnya pendidikan seks untuk remaja-remaja ini. Lalu mereka juga harus apa? Harus memiliki sikap serta sikap tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya. Jadi kita tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, yang tidak aman tidak dilakukan, seperti itu ya. Hal-hal negatif kita hindari, sehingga terjadilah kesehatan reproduksi remaja itu bisa tercipta untuk remaja-remaja ini ya, remaja-remaja harapan bangsa ini. Seperti mungkin bagi Ananda semua di sini mungkin sudah ada yang mau masuki masa dewasa awal ya, mungkin ada juga yang remaja awal, remaja akhir, tapi mungkin remaja awal sudah lewat ya. Ini usianya rata-rata berapa? 19, berarti sudah masuk dewasa awal ya. Remaja akhir itu masih transisi ya, masih transisi dari remaja akhir menuju ke dewasa awal ya. Jadi ini harus penting sekali kita tanamkan untuk remaja. Next. Ya, ini mungkin sudah sering didengar ya, pubertas itu seperti apa. Masa pubertas itu masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksualnya, baik wanita maupun laki-laki, seperti itu. Nah, ini dia kesehatan reproduksi dari BKKBN ya. Kesehatan reproduksi dengan pendekatan siklus hidup manusia. Kesehatan reproduksi dengan pendekatan siklus hidup manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang siklus hidup manusia, apalagi seorang wanita ya, mulai dari ibu hamil, lalu bayi, balita, usia reproduktif, remaja, usia reproduktif, lalu ada lansia. Nah, itu semuanya harus kita bahas di sini ya. Jadi kesehatan reproduksi itu penting sekali. Tidak hanya remaja, tidak hanya kita fokusnya pada ibu hamil atau ibu bersalin atau ibu yang menyusui atau bayi baru lahir saja. Tapi semua siklus hidup manusia itu adalah tugas kita penting sekali. Tugas kita seorang bidan, seorang tenaga kesehatan itu penting sekali. Kita memberikan edukasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, tentunya memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa harus menanamkan hal-hal yang positif. Banyak sekali di situ, karena setiap siklus hidup manusia itu memiliki masalah-masalah. Jadi harus kita hindari masalah itu. Lalu lanjut. Ya, dasar hukumnya pelayanan Kespro remaja ini tercantum dalam pasal 11 dan 12. Yang bertujuan yang pertama itu adalah mencegah melindungi remaja dari
perilaku seksual beresiko dan perilaku beresiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Yang kedua, mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Karena remaja akan menghadapi masa dewasa. Setelah remaja akhir akan menghadapi masa dewasa, di mana ketika dewasa itu akan harus siap ya. Secara dewasa itu baik secara sosialnya, secara culture-nya, secara psikologisnya, secara fisiknya, semua harus dalam kondisi yang matang. Sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi seorang dewasa tadi kekurangan pada saat mereka dewasa. Karena pada saat remaja mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga matang pada saat menghadapi proses kedewasaan. Nah, ini dia. Kesehatan seksual dan reproduksi remaja itu ada banyak ya. Jadi mengacu pada kesejahteraan fisiknya untuk tetap bebas dari kehamilan yang tidak diinginkan bagaimana. Lalu aborsi yang tidak aman ya, ketika hamil ada aborsi, ada IMS ya, infeksi menular seksual termasuk HIV, AIDS dan semua bentuk kekerasan seksual dan paksaan-paksaan seperti itu. Lalu ada juga mengapa kita harus khawatir tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi seksual pada remaja ini? Karena anak-anak ini adalah muda sekali, karena anak-anak muda ini adalah orang tua yang akan hadir di masa yang akan datang. Karena mereka remaja ini akan menjadi dewasa yang akan menjadi orang tua di masa yang akan datang. Sehingga mereka adalah aset bagi negara. Harus kita siapkan sedemikian rupa hidup mereka yang berkualitas. Lalu keputusan kesehatan reproduksi ini akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pada negara. Negara itu akan dipengaruhi oleh pemudanya, ya kan? Pernah dengar ya? Negara itu akan mempengaruhi ketahanan seorang pemuda, dan pemuda juga akan mempengaruhi bagaimana sih ketahanan sebuah negara sehingga negara tersebut aman dan berkualitas. Itu disiapkan mungkin dari ibu hamil ya, dari pemuda-pemudanya, dan juga mungkin kalau ibu hamil itu kalau gizinya sudah baik, kualitas hidupnya baik, remaja sudah disiapkan sedemikian rupa, maka itu akan menjamin kualitas hidup seseorang di masa mendatangnya. Ya, next. Ini dia penduduk remaja dan orang muda. Jadi ada jumlah penduduk usia muda ya. Jadi ada 53,4 juta jiwa menjadi 59 juta jiwa di 2025 proyeksi pada saat itu. Dan pada saat ini ya, pemuda itu akan menjadi perilaku utama atau pelaku utama dalam pembangunan dan merupakan potensi yang harus disiapkan untuk menghadapi bonus demografi ya. Bagaimana peningkatan penduduk ya, sehingga mereka dengan adanya mereka yang sudah berkualitas tadi itu bisa menyiapkan pembangunan yang luar biasa untuk negara masing-masing. Seperti itu negara kita Indonesia ini ya. Jadi ini juga tantangan dan peluang orang muda itu apa sih? Yang pertama adanya angka putus sekolah yang masih tinggi. Di Indonesia masih ada angka putus sekolah yang masih tinggi ya. Karena berbagai aspek yang mempengaruhi, ada jadi lingkungan, ada mungkin mereka dari orang yang bukan yang kekurangan atau bukan miskin, tapi mereka dipengaruhi oleh lingkungan misalnya. Jadi mereka putus sekolah. Lalu yang kedua, pekerja anak usia kurang dari 15 tahun jumlahnya semakin meningkat. Jadi adanya anak-anak yang usianya kurang dari 15 tahun tapi sudah disiapkan untuk bekerja. Padahal itu usia-usia yang masih produktif untuk sekolah, untuk mendapatkan pengajaran dari sekolah. Lalu yang ketiga, drop out sekolah dan pengangguran muda semakin meningkat. Jadi banyak sekali yang DO dari sekolah karena misalnya apakah ada kehamilan usia dini, kehamilan di luar nikah, dan sebagainya. Lalu pernikahan usia dini juga, di usia kurang dari 15 tahun dan banyak terjadi di pedesaan. Masih kita temui banyak ya, di Indonesia masih banyak, angka ini masih tinggi. Di pedesaan masih banyak anak-anak yang kurang dari 15 tahun itu sudah menikah. Ya, karena di situ di pedesaan selalu ditanamkan kalau sudah terlalu tua nanti udah nggak laku lagi. Jadi harus menikah dari kurang dari 20 tahun. Karena itulah mereka mulai memutuskan untuk menikah. Padahal itu keputusan yang belum tepat.
Karena dari secara reproduksi saja, usia reproduksi itu secara yang paling baik itu mulai dari 20 tahun hingga 35 tahun. Artinya ketika kurang dari 20 tahun, kematangan reproduktifnya itu belum maksimal, belum matang secara reproduktif. Dan juga lebih dari 35 tahun itu juga merupakan resiko tinggi, usia resiko tinggi. Kurang 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Nah, di sini yang konteks kita di sini yang kita soroti adalah yang remaja kurang dari 20 tahun ini, yang kadang-kadang masih banyak di daerah atau di pedesaan yang ditanamkan harus menikah usia muda. Kalau enggak nanti nggak laku, seperti itu ya. Lanjut, dan ada juga hubungan seksual pranikah. Karena mungkin globalisasi, modernisasi, mereka katanya kalau tidak free sex itu tidak modern seperti itu ya. Padahal itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di agama kita. Jadi kita harus mengikuti juga aturan yang ada di agama kita sehingga kesehatan reproduksi kita semuanya terjamin dengan baik ya kan. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Lalu juga rokok dan juga penyalahgunaan narkoba. Banyak sekali yang masih mengikuti penyalahgunaan narkoba karena masih coba-coba. Usia remaja tadi masih saya pengen coba. Apa rasanya kalau saya coba narkoba? Saya coba sekali aja deh, sehingga saya tahu bagaimana rasanya. Sehingga ketika coba sekali, jangan coba-coba. Kalau coba sekali, mereka akan coba berulang kali. Mau coba 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Akhirnya mereka menjadi kecanduan obat-obatan terlarang atau narkoba. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini adalah contoh tantangan dan peluang orang muda sekarang. Next. Nah, kemajuan lambat pada kesehatan reproduksi seksual remaja. 1, menstruasi itu masih dianggap sebagai topik yang tabu. Banyak remaja yang menganggap, remaja perempuan ya, itu menganggap bahwa kalau menstruasi itu sangat tabu. Jadi mereka nggak mau cerita dengan orang tua, nggak mau cerita dengan ibunya, seperti itu, atau kakaknya, itu saya malu. Pokoknya kalau ada yang seperti itu, saya nggak mau gitu ya. Ada yang berdarah misalnya kan, saya nggak mau cerita, nanti saya malu, nanti saya dibully sama kakak atau ibu saya. Padahal itu hal harus disampaikan, apapun keluhannya, apakah misalnya ada terlambat, apa misalnya ada ngeflagnya mungkinnya terlalu lama, misalnya kan lebih dari 2 minggu misalnya tidak berhenti menstruasinya, itu juga harus disampaikan ke orang tua. Bisa jadi itu menjadi sebuah penyakit, seperti itu ya. Lalu kematian, karena apa? Terkait HIV/AIDS, jadi tidak menurun ya. Jadi banyak sekali, ada beberapa di provinsi, di daerah di Indonesia ini yang HIV-nya masih tinggi seperti itu ya. Sebenarnya di Indonesia masih bisa terpantau, tapi di luar negeri ya, beberapa negara itu masih juga tinggi. Karena apa? Karena kehidupan free sex-nya yang masih tinggi juga, mengakibatkan adanya penyakit HIV/AIDS. Lalu juga tingkat IMS tinggi karena hubungan seksual yang tidak sehat atau di luar pernikahan. Jadi infeksi menular seksualnya itu terjadi. Jadi dari yang ini ketemu yang ini, dari yang ini ketemu ini, akhirnya IMS-nya semakin tinggi dan semakin tinggi. Lalu proporsi yang tinggi dari proporsi remaja perempuan telah mengalami kekerasan karena mereka menikah muda, menikah kurang dari 15 tahun, lalu karena yang laki-lakinya tidak mendapatkan pekerjaan, lalu sosial ekonominya menjadi masalah dalam rumah tangganya, akhirnya yang didapatkan oleh seorang istrinya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga masalah. Pada saat kesehatan reproduksi itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, istrinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kurangnya data yang baik tentang tingkat aborsi yang tidak aman. Jadi lagi-lagi mereka memilih aborsi ketika anak usia sekolah melakukan hubungan di luar pernikahan dan mereka hamil, dan aborsi menjadi salah satu solusi buat mereka. Ini adalah kendala-kendala yang ada di tingkat remaja, dan juga remaja masih diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan norma gender tertentu. Terkadang ya tidak sedikit, banyak sekali remaja yang tidak mengindahkan norma pada gender tersebut. Misalnya ada sopan santun, ada norma ketika misalnya tidak dianjurkan misalnya laki-laki dan perempuan itu misalnya bepergian misalnya ke sebuah tempat yang lama misalnya kan, dan juga tidak izin orang tua misalnya. Nah, itu juga merupakan masalah yang ada pada reproduksi remaja. Itu akan menyebabkan masalah-masalah yang baru. Next.
Ya, ini bisa dilihat ya potretnya ya. Ada yang bisa jelaskan nggak foto ini? Apa? Ini tentang apa? Yang mestinya saya masih di situ. Iya, betul. Mestinya saya masih di situ loh. Saya semestinya harus masih di situ. Saya masih bermain-main mestinya sama teman saya. Tapi saya harus sudah gendong bayi sekarang. Karena mestinya usia saya usianya mungkin ini bukan balita ya, tapi maksudnya ini remaja yang mestinya saya masih asik saya main sama teman-teman saya ya, lari-lari ya. Tapi di usia ini saya harus punya beban, saya harus gendong bayi. Saya harus memberikan apa terhadap bayi yang sebenarnya saya pun belum matang menjadi seorang ibu. Nah, seperti itu. Ini profil contoh gambarnya. Ya. Next. Ya, ini juga ya. Nah, karena sama-sama usia sekolah, belum bekerja, ya kan, suaminya belum bekerja, jadinya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Karena sudah menikah, di luar nikah, mungkin nggak ada yang tahu temannya, tapi mereka harus merahasiakan karena sudah menikah. Akhirnya mereka memilih untuk diam-diam, lalu mereka menikah usia muda dan hamil. Nah, seperti itu ya, di usia muda. Atau juga mungkin ini di luar usia muda, seperti itu. Di luar usia pernikahan yang sebenarnya yang kita sarankan. Next. Ya, analisis remaja saat ini, satu, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah aborsi, ya kan? Lalu ada kawin muda, penyakit menular seksual, dan juga ada nafsa, HIV/AIDS. Ya, next. Yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini dia ya, adalah masalah umum yang mempengaruhi kesehatan remaja. Ada tadi sudah dijelaskan beberapa ya, tentang pubertasnya bagaimana, kehamilannya, akses ke kontrasepsi modern. Jadi di sini remaja juga itulah pentingnya tenaga kesehatan yang ada di lingkungan ya. Bagaimana cara memberikan penyuluhan yang baik, bagaimana pentingnya tenaga kesehatan memberikan informasi, komunikasi informasi dan edukasi terhadap remaja-remaja yang ada di lingkungan tenaga kesehatan tersebut. Next. Ya, ini juga bagaimana kecakapan life skill ya. Life skill terkait kesehatan reproduksi, tentang mengenai diri sendiri, bagaimana cara kita mengisi usia muda kita sehingga kita harus bisa memanfaatkan usia remaja itu dengan hal-hal yang positif, yang kita hindari hal-hal yang negatif. Ya, bagaimana cara melindungi diri, ya itu semua kembali ke remaja masing-masing. Next. Ya, ini juga. Ini salah satu mungkin ya, kita harus punya komunitas atau kita punya komunitas yang memaksakan kita untuk berlaku positif dimanapun kita berada, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang positif tidak terpikir lagi di pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Jadi ada genre, salah satunya genre ya. Genre ini adalah sebuah remaja yang dibentuk untuk melakukan hal-hal positif. Next. Ini juga, ini kunci yang semuanya. Jadi remaja itu harus memiliki apa? Healthy lifestyle, ya kan? Harus sehat. Bagaimana? Berolahraga dengan cara minum yang baik ya, berolahraga dan juga melakukan hal yang positif, mencari hal-hal yang positif, melakukan hal olahraga, apakah ini memiliki seni atau apa, semuanya ya, literasinya bagaimana, lalu semuanya diisi dengan hal-hal yang positif, atau misalnya tentang spiritualnya, bagaimana harus mendekatkan diri kepada Allah ya, bagian beragama muslim ya, dan semuanya harus diisi dengan hal-hal yang tidak memungkinkan kita menyentuh hal negatif tadi. Baik, itu semua materi yang ada pada hari ini untuk mata kuliah pada hari ini. Sebelumnya saya akan mencoba bertanya ya. Mungkin ada beberapa dari mahasiswa yang bisa bantu saya untuk merefleksikan mata kuliah pada hari ini. Saya, Bu. Iya, Nabila. Silakan Nabila. Untuk mencegah remaja terjerumusnya dalam perilaku menyimpang, penting untuk memahami nilai-nilai positif, membangun komunikasi terbuka, serta memberikan kegiatan positif dan dukungan emosional. Baik Ibu, saya akan menambahkan klasifikasi remaja, yaitu remaja awal dari usia 12 tahun sampai 15 tahun, remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih pada Nabila dan Seri yang sudah membantu merefleksikan mata kuliah yang didapat pada hari ini. Alhamdulillah ya, artinya semua sudah sangat jelas apa yang sudah saya sampaikan dan juga sudah sangat mengerti tentang kesehatan reproduksi remaja. Itulah tadi ya kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini dan sudah mengikuti kuliah pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan, dan seperti biasa kalian akan diberi tugas tentang tugas individu tentang kesehatan reproduksi remaja berupa makalah ya. Baik, itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ananda semua yang hadir pada hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.